Giandra bertanya, apa kamu nggak ingin tahu apa yang ayahku katakan padaku sebelum dia meninggal? Wira berbalik, lalu menjawab, maaf, aku benar-benar nggak tertarik dengan kata-kata terakhir seorang penjajah. Kamu. Giandra benar-benar geram. Giandra naik darah. Dia menggertakkan gigi dan berkata dengan cepat, ayahku melarangku untuk membalaskan dendamnya. Dia menyuruhku menerobos kota dan segera menangkapmu, bukan untuk membunuhmu, tapi memberikan apapun yang kamu inginkan. Ayahku berkata, kalau aku memenangkan hatimu, aku bisa menaklukkan dunia. Awalnya, aku sedikit meremehkan kata-kata itu. Tapi, setelah pertempuran ini, aku mempercayainya. Sialan, Wira mengumpat dalam hati. Raja Tanui sialan ini membuat masalah untuknya. Sebelum mati masih saja bicara omong kosong. Jika kata-katanya tersebar, itu akan jadi masalah besar. Bagas yang sedari tadi diam di samping pun berkata dengan suara rendah, Panglima Yuda, Tuan Wahyudi, kalian tahu jelas tentang situasi kerajaan Nuala. Raja kalian bodoh, para menteri serakah, dan semua orang yang cakap dikucilkan. Orang-orang saling memperebutkan jabatan. Bahkan orang kompeten seperti Panglima Dirga juga dibunuh. Kerajaan seperti itu tidak layak kalian perjuangkan. Giandra buru-buru menambahkan, Tuan Wahyudi, Panglima Yuda, kemampuan kalian saling melengkapi. Selama kalian bersedia bergabung denganku, aku akan menyatukan kembali tentara. Kita pasti bisa menaklukkan dunia. Saat aku menjadi penguasa dunia, aku nggak akan melupakan jasa kalian. Ah, hajar. Dengan ekspresi dingin, Wira meninju wajah Bagas. Sementara itu, Yuda meninju dada Giandra, membuatnya terdorong mundur dan memuntahkan darah. Sebagai tahanan, kalian masih berani membuat taktik konspirasi. Apa kalian benar-benar berpikir kalau orang-orang kerajaan Nuala adalah pecundang yang mudah terprovokasi? Jelas-jelas ini adalah upaya terakhir kalian yang sudah putus asa. Ujar Wira dengan marah sambil berjalan keluar. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik dan tersebar sampai ke telinga orang-orang kerajaan, ini tidak hanya akan menjadi masalah kecil. Yuda juga mengikuti Wira dari belakang dengan ekspresi murka. Dia tidak menyangka kedua orang itu masih bermimpi untuk merekrut mereka. Bagas berteriak, Tuan Wahyudi, Panglima Yuda. Biarpun kalian telah membuat prestasi luar biasa, kerajaan kalian tidak akan memperlakukan kalian dengan baik. Kalau kalian tidak percaya, tunggu saja. Namun, Wira dan Yuda terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Giandra menyeka darah dari sudut bibirnya, lalu membantu Bagas berdiri dan berkata, Pak Bagas, sesuai dugaan, rencana kita untuk membujuk mereka gagal. Bagas terkekeh-kekeh, lalu berkata, dengan kemenangan besar di tangan, orang bodoh sekalipun tidak akan berkhianat. Giandra bertanya dengan heran, jadi kenapa Pak Bagas menyuruhku melakukan ini? Bagas menyipitkan matanya dan menjawab, Pangeran Giandra, tentu saja mereka tidak akan berpaling sekarang. Saya hanya ingin menanamkan ide itu. Ketika saatnya tiba, mereka akan dikucilkan oleh kerajaan Nuala. Kalau kita mendekati mereka lagi saat itu, hasilnya pasti akan berbeda. Giandra berkata dengan alis berkerut, apa kita masih bisa pulang? Bagas terkekeh-kekeh sebelum menjawab, tentu saja. Ibu Suri bisa memegang kekuasaan di kerajaan Agrel karena mendapat banyak bantuan dari mendiang Raja Tanui. Kalau dia tidak menolong Anda, suku-suku lain tidak akan mengikutinya. Jadi, dia pasti akan menekan kerajaan Nuala. Raja kerajaan Nuala tidak akan berani berperang dan pada akhirnya, pasti akan ada negosiasi dan perjanjian damai. Setelah itu, kita bisa pulang ke kerajaan Agrel. Dia, ya, jawab Giandra. Saat memikirkan wanita cantik tetapi menyeramkan itu, tanpa sadar Giandra bergidik. Sekeluarnya dari tenda tentara pembelot, Yuda berkata dengan alis berkerut, Tuan Wahyudi, jangan dengarkan omong kosong ajudan itu. Aku sudah menuliskan semua pencapaianmu dengan jelas di laporan. Kerajaan pasti akan memberi penghargaan kepadamu. Dasar, kamu sudah lupa dengan yang kukatakan sebelumnya, ya. Ketenaran hanyalah beban, aku hanya ingin menjadi orang yang bebas dan menjalani hidup ini dengan damai, ujar Wira sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wira sudah berulang kali berpesan kepada Yuda untuk tidak menyebutkan namanya dalam laporan. Dia tidak ingin mendapatkan masalah dari ketenarannya. Tidak apa-apa jika dia benar-benar jenius, tetapi nyatanya semua ilmu yang dia miliki dipelajarinya di zaman modern. Lebih baik dia menghindari banyak masalah sebelum ide-ide briliannya habis. Pahlawan berjasa seperti Panglima Dirga saja dibunuh oleh kerajaan Nuala. Wira tidak ingin dikaitkan dengan orang-orang itu. Setelah kembali ke rumah, Dian menghadapnya dan berkata dengan ekspresi bersalah, Tuan, aku membuat banyak masalah lagi. Wira bertanya dengan heran, masalah apa? Dian menjawab dengan alis berkerut, para keluarga bangsawan dan keluarga besar hanya bersedia membayar 3 kali lipat harga untuk membeli kembali apa yang mereka jual. Wira mendengkus dingin mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Saat itu,
keluarga bangsawan dan keluarga besar menjual properti mereka dengan harga 1/4 hingga 1/5 dari harga aslinya. Mereka semua mengira bangsa Agrel pasti akan menghancurkan kota. Jika properti tidak terjual, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi, mereka berbondong-bondong menjual properti mereka dengan harga murah dan prosedur lengkap. Kini, setelah bangsa Agrel dikalahkan, kota pusat pemerintahan Jagabu sudah aman dan harga properti telah kembali normal. Jika orang-orang itu ingin membeli properti mereka kembali dengan harga murah, itu hanyalah mimpi di siang bolong. Ada begitu banyak tentara yang berjuang keras dengan menumpahkan darah dan mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan kota. Sekarang, setelah keadaan sudah damai, keluarga bangsawan dan keluarga besar itu kembali tanpa malu. Mereka ingin menghasilkan uang tanpa memberikan sedikit pun pengorbanan. Dian berkata, mereka memberikan ancaman. Katanya, kalau kita mematok harga yang terlalu tinggi, keluarga bangsawan dan keluarga besar di kota akan bersatu untuk mempersulit kita. Wira balas berkata dengan sorot mata muram, keluarga mana saja mereka. Coba buatkan daftarnya untukku. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Dian. Dian melanjutkan dengan nada terkejut, kita ingin berbisnis di kota pusat pemerintahan Jagabu untuk waktu yang lama, jadi kita nggak boleh terlalu menyinggung perasaan orang-orang ini. Kalau nggak, kedepannya kita akan sulit berkembang. Bagaimana kalau kita menjual dengan menaikkan harga pembelian 10 kali lipat saja? Begini pasti lebih baik. Wira menggelengkan kepalanya dan berkata, Dian, kamu harus ingat, orang jahat hanya takut pada kekuasaan, bukan kebajikan. Nggak peduli siapa yang berani menekanmu, kamu harus bertahan dan balas menekan mereka. Dengan begitu, orang jahat lainnya baru akan takut padamu. Wajah cantik Dian tampak pucat mendengarnya. Dia menatap Wira dengan terkejut, lalu mengangguk sambil tersenyum kecut. Benar juga, selama ini Wira selalu terang-terangan menghadapi orang-orang yang berani mengganggunya. Dia tidak pernah mundur. Namun, tidak semua orang seperti Wira, bisa menemukan banyak cara untuk melindungi diri sendiri dari orang-orang jahat. Perdamaian itu diperjuangkan, bukan hanya dibicarakan. Ujar Wira. Wira melanjutkan dengan sorot mata muram, nggak peduli itu keluarga besar, keluarga bangsawan, atau pejabat, selama mereka datang untuk membeli properti, mereka harus membayar sesuai dengan harga pasar. Kalau mereka nggak bersedia, suruh mereka pergi. Kalau mereka berani membuat onar, langsung hajar saja. Melihat Wira yang tampak mengintimidasi, Dian terpesona untuk sejenak, lalu buru-buru mengangguk. Lantaran situasi kota sudah kondusif, makin banyak pejabat, keluarga besar, dan keluarga bangsawan yang pindah kembali. Orang-orang kaya ini memiliki tuntutan akan kualitas hidup yang sangat tinggi. Mereka tidak terbiasa hidup di lingkungan yang sederhana. Terlebih lagi, ini adalah musim dingin. Semua orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kembali properti mereka. Dian mengikuti perintah Wira untuk menjual properti sesuai dengan harga pasar. Beberapa keluarga yang kurang berpengaruh dengan berat hati setuju dan membeli kembali properti mereka sesuai harga pasar. Sementara itu, sebagian besar keluarga besar dan keluarga bangsawan sangat keras kepala. Mereka bergabung melawan Wira baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Beberapa bahkan datang untuk mengancam keluarga Darmadi. Akan tetapi, mereka semua diusir oleh para veteran pasukan Sirah Hitam. Para pejabat, keluarga besar, dan keluarga bangsawan itu naik pitam. Mereka ingin mencari bantuan dari pemerintah. Namun, Sinardi dipanggil kembali ke ibu kota, jadi balai prefektur berada di bawah tanggung jawab Farhan. Tidak ada seorang pun di pemerintahan yang berani macam-macam dengan Wira. Orang-orang itu mencari berbagai faksi di kota untuk menangani Wira dengan cara kotor. Sayangnya, tidak ada faksi yang berani menerima. Situasi ini terus berlanjut selama 4 hingga 5 hari. Beberapa hari ini, Wira menghabiskan waktu di tenda tentara yang terluka. Dia mengecek kondisi para prajurit yang terluka. Berkat alkohol, perban steril, benang jahit, dan Junaidi yang membedah jenazah dan mencoba menyambungkan tendon yang rusak, tingkat kesembuhan tentara yang cedera meningkat drastis. Di masa lalu, meskipun tentara yang terluka tidak mati di medan perang, sebagian besar dari mereka juga meninggal setelah perang. Infeksi tetanus, luka yang meradang, dan demam bisa membahayakan nyawa seseorang. Situasi di musim dingin sedikit lebih baik, dengan persentase sebesar 30% hingga 40% tentara yang terluka meninggal. Pada musim panas, persentase tentara yang meninggal bisa mencapai 60% hingga 70%. Sekarang, angka kematian tentara yang terluka kurang dari setengahnya. Hal ini membuat Yuda, Herdian, Basuki dan Chandra, dan para jenderal lainnya senang. Para jenderal yang awalnya meragukan perintah Wira kepada Junaidi untuk membedah jenazah juga tutup mulut. Tidak mungkin ada orang yang tidak terluka di medan perang. Selama prajurit yang terluka dapat diselamatkan, kekuatan militer tidak akan berkurang terlalu banyak. Metode pengobatan Wira secara tidak langsung meningkatkan kekuatan militer mereka.
Sekelompok dokter militer itu benar-benar kagum dan tidak berani meragukan Wira lagi. Beberapa dokter militer juga belajar membedah jenazah dan mencoba menyambung kembali tendon yang terputus. Ada laboratorium yang baru dibangun di tenda tentara yang terluka. Meski sekarang siang hari, ruangan itu diterangi lilin dan ditutup dengan cermin perunggu untuk memantulkan cahaya dan mengurangi bayangan. Di meja bedah sederhana, Wira dan 5 orang dokter militer mengelilingi jenazah prajurit bangsa Agrel. Dengan hidung ditutupi masker sederhana, mereka mulai membedah. Ini adalah tendon, kalian sudah tahu, kan? Ini saraf, ini otot. Jelas Wira. Setelah berusaha mengingat-ingat pengetahuan medis yang terbatas di otaknya, Wira mulai mengajari para dokter militer ini. Ketika pengetahuan para dokter militer ini sudah matang, mereka akan pergi ke berbagai tempat di kerajaan Nuala. Kemudian, ilmu bedah akan meningkat secara bertahap. Junaidi menyela, Tuan Wahyudi, apa itu saraf? Wira tertegun mendengar pertanyaan itu. Setelah berpikir sejenak, dia baru menjawab, tubuh mampu merasakan sesuatu karena mengandalkan saraf. Kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut nanti, aku juga nggak terlalu paham. Tuan Wahyudi, kamu terlalu rendah hati. Keterampilan medismu benar-benar luar biasa. Para dokter militer itu tampak kagum. Bahkan, Junaidi yang paling tidak puas dengan Wira beberapa hari lalu, sekarang tampak benar-benar mempercayai Wira. Aku benar-benar nggak mengerti, ujar Wira. Wira terlihat sedikit tidak berdaya, lalu dia menunjuk ke pembuluh darah dan berkata, ini adalah pembuluh darah, saluran tempat darah mengalir. Ada beberapa golongan darah pada manusia. Golongan darah yang sama bisa ditransfusikan, tapi dibutuhkan alat khusus. Aku akan melihat apa aku bisa membuat alat untuk mendeteksi golongan darah dan alat transfusi darah. Golongan darah. Transfusi darah. Junaidi dan sekelompok dokter militer itu memandang Wira dengan takjub dan sorot mata aneh. Barusan, Wira berkata bahwa dia tidak terlalu mengerti ilmu medis. Namun, sekarang dia memberitahu mereka bahwa darah bisa ditransfusikan. Apa hobi buruk Wira adalah senang pamer. Wira mengubah topik pembicaraan dengan berkata, baiklah, pembedahan sederhana sudah selesai dibahas. Sekarang, kita bahas pembedahan yang sedikit lebih rumit. Salah satu dari kalian, bedah organ dalam prajurit bangsa Agrel ini. Para dokter militer itu gemetar ketakutan. Selama beberapa hari ini, mereka baru membedah tangan dan kaki jenazah prajurit bangsa Agrel. Mereka belum berani membedah bagian perut. Biar aku saja, ujar Junaidi sambil menggertakkan gigi. Dia bergegas mendekat, lalu merobek bagian perut jenazah itu dengan pisau. Huek. Saat melihat isi perut jenazah itu, semua orang di ruangan termasuk Wira tidak bisa menahan muntah. Gubrak. Gubrak. 2 orang dokter bahkan langsung pingsan. Saat melihat organ dalam untuk pertama kalinya, Wira juga bergidik. Namun, dia menahan rasa tidak nyaman itu dan berkata, ini adalah jantung, organ yang memberikan kekuatan bagi tubuh dan memompa darah. Ini hati, organ yang bertugas untuk detoksifikasi. Organ ini bisa tumbuh kembali walaupun dipotong sedikit. Ini usus buntu. Kalau ada orang yang merasa sangat kesakitan di bagian ini, itu artinya usus buntu orang itu meradang dan bernanah. Setelah perutnya dibelah dan usus buntu itu dipotong, lalu lukanya dijahit, orang itu bisa bertahan hidup, ujar Wira lagi. Orang yang perutnya dibelah masih bisa hidup. Para dokter militer itu merasa ragu, bahkan Junaidi pun merasa sulit percaya. Ucapan Wira tadi terlalu mengejutkan. Mungkinkah orang yang perutnya dibelah dan organ dalamnya dipotong masih bisa bertahan hidup? Selama didisinfeksi dengan baik, darah bisa ditransfusikan, dan pendarahannya tidak berat, pasti bisa bertahan hidup. Ingatlah untuk mencuci tangan dengan alkohol sebelum dan sesudah operasi. Selain bentuk tanggung jawab terhadap yang pasien, ini juga untuk mencegah kotoran menginfeksi kalian, ujar Wira. Kemudian, Wira menambahkan, aku sudah mengajarkan semua yang aku tahu. Kedepannya, aku nggak akan datang lagi. Sisanya bisa kalian cari tahu sendiri. Setelah mencuci tangannya dengan alkohol, Wira berbalik dan pergi. Duk. Junaidi mengejar Wira, lalu berlutut seraya berkata, Tuan Wahyudi, aku ingin menjadi muridmu dan belajar ilmu medis darimu. Wira tersenyum kecut. Sambil membantu Junaidi berdiri, dia berkata, aku sudah mengajari kalian semua yang kutahu tentang ilmu bedah. Aku nggak menyembunyikan apapun. Kalian harus mempelajari sisanya dengan usaha kalian sendiri. Tuan Wahyudi, wawasanmu sungguh luas. Bagaimana aku bisa mempelajari ilmu medis darimu hanya dalam beberapa hari yang singkat ini? Ujar Junaidi dengan skeptis. Kemudian, dia melanjutkan dengan ekspresi sedih. Aku tahu kalau aku hanya seorang dokter rendahan. Aku nggak layak menjadi murid Tuan Wahyudi. Plak. Wira mendadak menamparnya. Junaidi menyentuh dahinya dan mendongak. Wira berkata dengan suara yang dalam, Junaidi, kamu harus ingat kalau tugas dokter adalah menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan orang yang terluka. Ini adalah profesi yang paling mulia.
Selama kalian gak mencari uang dengan cara kotor, kalian adalah yang terhebat. Gak ada seorang pun yang bisa dibandingkan dengan kalian. Kelak, jangan merendahkan diri sendiri lagi. Tuan Wahyudi. Ujar Junaidi tertegun. Kemudian, masih dalam keadaan berlutut, dia mengiyakan dengan air mata mengalir di pipi. Hal yang sama juga dilakukan 5 orang dokter militer lainnya. Di era ini, walaupun status dokter lebih tinggi daripada prajurit militer dan perajin, pekerjaan itu belum bisa dikatakan mulia. Status dokter masih jauh lebih rendah dari cendekiawan. Mereka juga sering dipandang rendah oleh banyak orang berstatus tinggi. Namun, Wira yang luar biasa ini tidak meremehkan para dokter. Dia menemani mereka membedah jenazah, mengajari mereka cara mengobati luka, dan bahkan sangat menghormati mereka. Penghargaan yang belum pernah mereka rasakan ini membuat suatu perasaan aneh muncul di hati mereka. Wira menarik ke 6 orang itu berdiri, lalu berkata, "Kalian semua orang dewasa, kenapa menangis begini? Setelah aku pergi, aku akan memberitahu para jenderal untuk bekerja sama dengan penelitian kalian dan memberi kalian fasilitas terbaik. Jika kalian menemui masalah yang nggak bisa kalian selesaikan, kalian juga bisa mengirim surat ke Dusun Darmadi dari Desa Pimola di Kabupaten Uswal. Setelah pulang nanti, aku akan membuat beberapa alat bedah yang baik. Kalau sudah jadi, aku akan meminta seseorang mengirimkannya pada kalian." Junaidi dan rekan-rekannya kembali menitikkan air mata. Wira melanjutkan, dalam pembedahan, disinfeksi, menjahit luka, menyambung tendon yang putus, dan memotong usus buntu adalah hal yang sederhana. Kalau teknologi sudah berkembang sampai tingkat tertentu, kita bahkan bisa mengganti semua organ dalam. Sekarang, kalian sudah membedah isi perut. Setelah ini, ingatlah juga untuk membedah kepala dan mempelajari bentuk otak. Ingat, tidak ada kata selesai dalam belajar. Semua organ dalam bisa diganti. Membedah kepala. Keenam orang itu tertegun sejenak. Ketika mereka sadar kembali dari lamunan, mereka mendapati bahwa Wira telah menghilang. Duk, duk, duk. Junaidi dan rekannya bersujud berulang kali sambil berkata, "Terima kasih atas pencerahanmu, Tuan Wahyudi. Kami pasti akan mempelajari ilmu bedah dengan baik dan terus meningkatkan ilmu medismu." Di istana kerajaan Agrel, salju turun dengan lebat, menenggelamkan istana yang indah dan megah itu. Langit dan bumi tampak berwarna putih. Hahaha. Seorang anak berjubah kuning bermain di tengah salju. Tak jauh dari situ, seorang wanita berdiri di bawah pohon plum, tersenyum kecil sambil memperhatikan anak itu. Wanita itu mengenakan jubah merah besar, mahkota foniks emas di kepalanya, dan tanda teratai merah di dahinya. Wajahnya tidak dihiasi riasan, tetapi dia tetap terlihat sempurna dan mulia. Tiba-tiba, seorang pelayan bergegas menghampirinya. Pelayan itu berlutut di tanah dan menyerahkan surat dengan kedua tangannya seraya berkata, "Yang mulia Ibu Suri, surat rahasia pasukan elang hitam yang berisi berita tentang penasihat militer kerajaan Nuala telah diterima." Sang pahlawan ternyata memang masih muda, wajahnya juga cukup tampan. Komentar Senia setelah mengeluarkan isi surat rahasia itu. Terdapat lukisan wajah Wira dan informasi tentangnya yang ditulis dengan karakter kecil. Berita kekalahan dan kematian Raja Tanui, penangkapan Giandra, dan kematian 100.000 pasukan kavaleri telah lama tersebar ke kerajaan Agrel. Nama Wira, penasihat militer kerajaan Nuala, juga tersebar di kalangan bangsawan kerajaan Agrel. Menurut informasi, Wira adalah pria yang lebih kejam daripada Dirga yang melatih pasukan Sirah Hitam. Saat itu, Dirga tidak terkalahkan karena dia memiliki pasukan Sirah Hitam yang luar biasa kuat. Namun, Wira mengalahkan Raja Tanui hanya dengan 20.000 pasukan kelas 2 dan strategi yang cerdik. Menghancurkan para bandit dan keluarga kaya kabupaten, memeras bandit, membuat strategi merobohkan tembok pasar dan mengalokasikan tanah kepada rakyat supaya pejabat dan rakyat bisa menyerahkan pajak yang sama besar, menulis puisi, mengenang Dirga, menciptakan misil 3 busur, mengadakan pertemuan propaganda, membakar pasukan infanteri, membuat formasi banteng api. Ahli dalam administrasi pemerintahan, seni perang, tata kelola negara, dan kerajinan. Dia sungguh orang yang bertalenta. Kata Senia. Segala pencapaian Wira dicatat dengan lengkap. Setelah membacanya 3 kali, Senia mengernyitkan alis indahnya. Wajah Senia yang menawan tampak sendu saat dia berkata, "Tuhan benar-benar memberkati kerajaan Nuala. 10 tahun yang lalu ada Dirga, lalu sekarang ada Wira. Dengan adanya pahlawan yang bersedia menumpahkan darahnya untuk kerajaan Nuala ini, kapan bangsa Agrel bisa pergi ke selatan dan menduduki tanah paling subur itu?" Meskipun Wira sangat bertalenta, dia hanya seorang abdi negara. Kalau Yang Mulia menundukkannya, pergi ke selatan dan menghancurkan ibu kota kerajaan Nuala hanya masalah waktu. Ujar si pelayan dengan ekspresi kagum. Senia memasuki istana 6 tahun lalu. Hanya dalam waktu 3 bulan, dia menjadi kesayangan mendiang kaisar dan dijadikan selir. Sayangnya, belum sampai 1 tahun, mendiang kaisar meninggal dunia. Menuruti wasiat mendiang kaisar,
Senia meyakinkan para raja dan bangsawan untuk mendukung putra kaisar naik tahta. Dalam waktu 3 tahun, Senia telah sepenuhnya mengambil kendali istana. Semua raja serta bangsawan menaruh hormat padanya. Bisa dibilang, Senia adalah sosok yang seperti dewa di mata semua pelayan. Orang hebat nggak bisa sembarangan ditundukkan, hanya bisa digerakkan dengan hati dan perasaan. Menurut kata-kata terakhir Raja Tanui, kalau putranya mendapatkan orang ini, dia bisa menaklukkan dunia. Aku percaya pada penilaian Raja Tanui, ujar Senia. Senia melepas sepotong batu giok putih yang indah dari pinggang rampingnya, lalu berkata, minta pasukan elang hitam memberikan batu giok ini pada Tuan Wira. Selama dia bersedia datang ke kerajaan Agrel, kita nggak akan membalas dendam atas kematian Raja Tanui. Selain itu, aku akan menjadikannya raja, lalu memberinya status yang bisa diwariskan turun-temurun dan lebih tinggi dari raja manapun di kerajaan Agrel. Baik. Jawab pelayan itu dengan terkejut. Liontin giok ini merupakan milik pribadi Senia. Pemegang liontin giok ini memiliki kekuasaan yang setara dengan Senia sendiri dan dapat menggerakkan pasukan kerajaan Agrel. Senia yang memberikan liontin gioknya tampaknya terlalu menghargai pemuda bernama Wira itu. Senia memanggil anak laki-laki tadi dan melambai padanya, Otto. Ibu. Jawab anak itu. Otto berlari dengan cepat, lalu melemparkan dirinya ke pelukan Senia. Sambil mencium wajah sang ibu, Otto berkata, wangi. Dasar nakal. Sama seperti ayahmu, ujar Senia. Sambil mencubit wajah anak kecil itu, Senia terkekeh-kekeh sebelum melanjutkan, Otto, ibu menemukan seorang penasihat militer yang paling hebat di dunia untukmu. Misi yang gagal diselesaikan oleh Kaisar bangsa Agrel di masa lalu bergantung padamu. Kamu akan menjadi kaisar pertama dalam sejarah bangsa Agrel yang menaklukkan dunia. 3 hari kemudian, beberapa kereta kuda indah berhenti di depan kediaman keluarga Wilianto. Melihat papan nama di depan kereta, orang-orang yang lewat sontak ketakutan. Keluarga Yumandi yang menjalankan bisnis garam, keluarga Suwanto yang menjual pangan, keluarga Jambali yang menjual gula secara grosir, keluarga Wilianto yang menjual teh, dan keluarga Cipto yang menjual kain. 5 keluarga bangsawan di kota pusat pemerintahan Jagabu itu juga merupakan 5 keluarga dengan perekonomian dan kekuasaan paling berpengaruh di kota tersebut. Sekarang, kelima keluarga itu sedang marah. Setelah bangsa Agrel menerobos perbatasan Loko, mereka menjual properti mereka dengan harga murah, memecat pelayan mereka, dan pindah ke selatan. Belum tiba di kota provinsi, mereka sudah menerima kabar bahwa Raja Tanui mati tertembak kemudian. Saat mereka hendak kembali ke kota pusat pemerintahan Jagabu, mereka menerima kabar bahwa bangsa Agrel menghancurkan kota. Dengan ketakutan, mereka kembali melarikan diri ke selatan. Alhasil, belum 2 hari berlalu, kembali terdengar kabar mengejutkan. Bangsa Agrel dikalahkan dan perbatasan Loko pulih. Rangkaian perubahan situasi ini membingungkan kelima keluarga bangsawan ini. Mereka tidak tahu bagaimana jalannya perang itu. Mereka hanya tahu bahwa Panglima Yuda mengambil kembali posisi sebagai panglima tertinggi dan mengalahkan bangsa Agrel. Adapun peran Wira sang penasihat militer dalam perang, jangankan mereka yang kabur dari kota, para prajurit saja banyak yang tidak tahu. Intinya, bangsa Agrel telah dikalahkan. 100.000 kavaleri mati dan bangsa Agrel tidak akan sanggup pergi ke selatan dalam waktu 10 tahun. Kota pusat pemerintahan Jagabu aman. Lantaran perang sudah berakhir, para bangsawan tentu ingin pulang dan kembali berbisnis di kota. Rumah, toko, ladang, dan properti mereka masing-masing harus diambil kembali. Namun, wanita yang membeli properti mereka bersikeras untuk menjualnya dengan harga pasar. Mereka tidak bisa menerima hal tersebut. Lagi pula, properti mereka awalnya dijual dengan harga murah. Jika dibeli kembali dengan harga pasar, mereka setidaknya harus membayar 40 hingga 50 kali lipat lebih tinggi. Berhubung usaha mereka masing-masing tidak membuahkan hasil, mereka memutuskan untuk bekerja sama dan memberikan tekanan pada wanita itu. Kepala keluarga Suwanto, keluarga Wilianto, keluarga Cipto, dan keluarga Jambali, serta Banyu dari keluarga Yumandi berkumpul bersama. Paman Banyu, Sanur, tidak bisa hadir. Sanur yang sangat marah kelelahan saat bepergian, lalu jatuh sakit beberapa hari yang lalu. Sekarang, dia sekarat sehingga Banyu terpaksa datang menggantikannya. Aku sudah mengirim seseorang untuk mencari informasi sejelasnya. Dian yang membeli properti kita dan Wira si penasihat militer yang ditunjuk oleh Panglima Yuda adalah pasangan, ujar Banyu. Dengan sorot mata dingin, Banyu melanjutkan, dia awalnya adalah putri tertua dari keluarga Wibowo di Kabupaten Uswal. Tapi, sekarang dia menjadi wanita simpanan Wira dan membantu Wira mencari keuntungan. Ayo, kali ini kita langsung serang Wira, nggak usah omong kosong lagi dengan Dian. Mengira bahwa kota ini pasti akan hancur, berbagai toko, rumah, dan ladang keluarga Yumandi telah dijual dengan harga murah. Bahkan, rumah leluhur keluarga Yumandi, kupon garam, dan kutipan garam tahun depan juga habis dijual.
Jika bangsa Agrel menghancurkan kota, semuanya akan menjadi milik bangsa Agrel. Tidak ada gunanya mereka menyimpan barang-barang itu. Mereka bahkan merasa senang saat menjual properti, mengira bahwa mereka beruntung bertemu dengan orang kaya bodoh. Alhasil, semuanya jatuh ke tangan Wira. Hal ini langsung membuat hati Banyu dipenuhi amarah dan kebencian. Benar. Kepala keluarga Suwanto berkata, kalau kelima keluarga bangsawan bergabung, bahkan komandan dan prefektur pun akan takluk, apalagi pria udik dari desa itu. Iya, katakan saja langsung padanya, kita akan membayar paling banyak 3 kali lipat. Kalau dia masih nggak puas, tunggu saja pembalasan dari kelima keluarga bangsawan. Dia nggak hanya membeli properti kita, tapi juga banyak properti pejabat. Selama kita bersatu, dia pasti terpaksa menjualnya kepada kita dengan harga murah. Kalau enggak, dia akan membuat kemarahan publik. Kepala keluarga Jambali dan keluarga Cipto juga ikut bersuara. Mereka juga menjual habis properti mereka dengan harga murah. Kepala keluarga Willianto justru mengerutkan alis dan berkata, Panglima Yuda menunjuk Wira sebagai penasihat militer. Kalau kita menekan Wira, bukankah Panglima Yuda akan marah? Bagaimanapun, dia mendapatkan kemenangan besar di kota. Bagaimana kalau kita bayar lebih tinggi sedikit? Bagaimanapun, orang itu sudah mengambil risiko. Bab 341. Kepala keluarga Willianto memang ingin menekan Wira. Namun, dia meminta orang untuk mencari tahu tentang situasi militer terlebih dahulu karena takut menyinggung Panglima Yuda. Panglima Yuda sangat menghormati Wira. Jadi, kepala keluarga Willianto tidak berani mengambil risiko. Bagaimanapun, Yuda adalah perwira garang yang telah membunuh banyak prajurit bangsa Agrel. Entah apa yang bisa dilakukan Yuda jika membuatnya kesal. Kepala keluarga Cipto, Jambali, dan Suwanto mengernyit. Mereka juga mengkhawatirkan hal ini. Akan tetapi, keluarga mereka sudah bekerja sama sejak lama. Mereka baru datang bersama hari ini karena dipanggil Banyu. Banyu mendengkus, lalu berkata, aku tahu kalian semua mengkhawatirkan Panglima Yuda, tapi apa kalian tahu tentang posisi Panglima Yuda yang canggung di pemerintahan? Keempat kepala keluarga mendesak, Banyu, nggak perlu bertele-tele lagi. Banyu berujar dengan sinis, terakhir kali, setelah Yuda membunuh Raja Tanui dan mengalahkan bangsa Agrel, pemerintah langsung memberi perintah untuk menaikkan jabatan Candika dari komandan menjadi panglima. Sebaliknya, Yuda malah diturunkan menjadi wakil panglima. Seharusnya kalian tahu apa maksud dari semua ini. Ternyata begitu, ucap keempat kepala keluarga. Mata mereka berbinar-binar ketika mendengar kabar ini. Di dalam keluarga bangsawan, pasti ada anggota keluarga atau kerabat yang menjadi pejabat. Keempat kepala keluarga ini juga tahu sedikit tentang kondisi pemerintahan. Jadi, mereka langsung merenungkan informasi ini. Kemungkinan, pemerintah tidak menghargai atau mempercayai Yuda. Ditambah lagi, Panglima Dirga dipenggal dan pasukan Sirah Hitam dibubarkan. Keempat kepala keluarga ini sudah mengambil keputusan. Banyu menjelaskan dengan penuh keyakinan, jadi, kalian nggak perlu khawatir. Kalau Panglima Yuda berani membela Wira, kita cari pengawas untuk memaksulkan dia. Kita bilang saja Yuda menyuruh bawahan untuk mendapatkan uang dengan cara yang nggak jujur dan merencanakan sesuatu yang jahat. Dengan kondisinya sekarang, Yuda pasti nggak berani membela Wira. Mengenai Wira, dia hanya pecundang yang lemah. Mana mungkin dia bisa melawan keluarga bangsawan seperti kita. Lanjut Banyu. Keempat kepala keluarga yang setuju dengan perkataan Banyu pun mengangguk, lalu memuji, Banyu, kamu ini sarjana provinsi. Kamu punya otak yang cerdas dan pandai bicara. Kali ini, kamu yang bicara dan kami akan membantumu. Banyu melambaikan tangan seraya menyahut, ini masalah kecil. Kita berlima punya hubungan yang akrab. Asalkan kita bekerja sama, aku yakin Wira si pecundang itu pasti nggak berani melawan kita. Terakhir kali, ketika keluarga Yumandi dijebak, banyak orang di kota pusat pemerintahan Jagabu membantu ayah Banyu. Saat rumor kekayaan keluarga Yumandi sebesar 60 miliar diketahui oleh pemerintah, entah masalah apa yang akan terjadi. Jadi, Banyu harus membalas dendam ini. Keempat kepala keluarga sudah menyatakan bahwa mereka akan mengikuti perintah Banyu saat bertindak. Kemudian, mereka berlima masuk ke paviliun keluarga Willianto, lalu berjalan ke ruang tamu. Kepala keluarga Willianto merasa kesal saat melihat paviliun ini. Awalnya, paviliun milik keluarganya ini bernilai 10 juta gabak. Namun, saat dijual, harganya hanya 200.000 gabak dan yang membeli adalah Wira. Bagaimanapun, pada saat-saat seperti itu, orang yang membeli rumah adalah orang bodoh. Jadi, kepala keluarga Willianto sama sekali tidak berpikiran untuk menang. Aku sudah pernah bilang, kalian hanya bisa membeli kembali properti kalian berdasarkan harga pasar. Kalau di bawah harga pasar, jangan harap, kata Dian. Dian yang memakai gaun dan mantel putih tampak anggun. Wajahnya tirus dan matanya sangat jernih. Dia benar-benar sangat cantik. Meski mereka berlima sudah sering melihat wanita cantik, kecantikan Dian tetap membuat mereka terpana.
Banyu yang tidak memedulikan cuaca dingin membuka kipas, lalu berucap, kami nggak akan membeli dengan harga pasar. Kalau Nona Dian mau menjualnya, paling-paling kami hanya bersedia membeli dengan harga 3 kali lipat. Kalau enggak, kami nggak mau beli. Kami juga nggak akan bersikap sungkan lagi. Dian bertanya sembari mengernyit, memangnya kalian mau apa? Terakhir kali, keluarga bangsawan ini menawarkan harga 5 kali lipat, hari ini hanya 3 kali lipat. Mereka juga mengancam Dian. Banyu mendengus, lalu berujar, aku nggak mau bernegosiasi dengan wanita. Kamu suruh Wira keluar. Aku tahu kamu yang bantu dia. Kalau dia nggak datang, kami langsung pergi. Suruh dia tanggung sendiri akibatnya. Bersambung.